Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Sugarindra pada mata kuliah Dasar Perancangan dan Industri yang pada sesi kali ini kita akan bahas tentang aturan baku dalam gambar teknik. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini adalah mengetahui standar pembuatan gambar teknik, sehingga nanti mahasiswa mampu membaca gambar teknik dalam praktek nanti di lapangan. Yang dipelajari dari sesi kali ini adalah beberapa aturan dalam gambar teknik, simbol-simbol yang digunakan, kemudian pemberian ukuran dan potongan. Kalau kita mengawali dari sesi yang sebelumnya, bahwa sesi sebelumnya telah disampaikan tentang beberapa alat gambar ketika kita menggambar menggunakan teknik manual, yaitu adanya kertas gambar, pensil gambar, kemudian beberapa alat bantu yang lain yang digunakan. Dan kita akan coba mereview kembali, terutama nanti pada jenis kertas gambar yang digunakan. Karena pada mata kuliah kali ini, selain nanti praktek menggunakan sketsa gambar menggunakan kertas A4, yang lain sebagainya nanti akan digunakan computer aided design untuk membantu mahasiswa memahami tentang gambar teknik ini, sehingga beberapa jenis alat gambar tidak dijelaskan secara detail pada kesempatan kali ini. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kertas gambar itu terdiri dari beberapa ukuran. Yang kertas gambar, misalkan di sini A0 itu, kemudian A0 itu 1189 kali 841, kemudian sampai ke A5 misalkan. Nah, secara teknis dalam pembagian kertas gambar itu kira-kira semacam ini. Misalkan A0 ukuran 1189 itu dibagi menjadi 2. Nah, pembagian menjadi 2 ini menjadi kertas gambar A1. A1 dibagi menjadi 2, ini menjadi kertas gambar A2. Begitu seterusnya. Kemudian dalam proses kita menggambar, saya selalu menyampaikan bahwa ketika kita menggambar itu, kertas gambar yang akan kita gunakan itu disiapkan dulu namanya garis tepi. Nah, untuk melengkapi garis tepi tersebut, itu dalam aturan gambar teknik diberikan namanya etiket gambar atau kepala gambar, yang isinya itu beberapa informasi tentang gambar yang kita kerjakan. Dan yang lain adalah sebagai pelengkap. Yang contoh di layar ini, contoh layout tentang kertas gambar, misalkan dalam kondisi portrait maupun landscape. Selanjutnya, ini merupakan beberapa contoh kepala gambar yang biasa digunakan. Sekali lagi, ini biasa digunakan. Tentunya kalau kita melihat ke luar, itu ada beberapa contoh lain. Namun ini yang biasa kita gunakan. Dan saya mencoba menyepakati agar ini menjadi seragam, maka jenis kertas gambar inilah yang akan kita gambar, atau jenis kertas gambar, etiket gambar yang jenis atas yang akan kita gunakan. Kenapa? Ini ada beberapa informasi yang tidak disampaikan di jenis kertas gambar yang di bawah. Contohnya misalkan di sini ada simbol proyeksi. Ini tidak disampaikan di bawah, sehingga kita tentukan bahwa jenis etiket gambar inilah yang akan kita gunakan agar sama dalam satu kelas ini. Ini simbol proyeksi yang digunakan nanti ketika Anda membuat gambar, maka dibubuhkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui bahwa ini adalah jenis proyeksi kuadran 1 atau kuadran 3. Kemudian di sini skala. Skala ini diberikan jika seragam, misalkan 1:1, artinya dalam satu gambar ini skalanya 1:1. Kecuali ada informasi tambahan disampaikan di dekat
gambar tersebut. Misalkan gambar yang dituju adalah gambar skala 1:2 atau pengecilan misalkan begitu. Ukuran di sini nanti isi saja dengan misalkan satuan, milimeter atau sentimeter atau yang lain. Kemudian tanggal ini isi dengan pembuatan. Kemudian di sini ada digambar. Digambar adalah digambar oleh Anda atau mahasiswa yang menggambar. Departemen ini nanti isi dengan bisa diganti dengan NIM untuk keperluan di kelas kita. NIM. Kemudian dilihat ini adalah saya sebagai pengampu dalam mata kuliah ini. Peringatan ini digunakan jika misalkan gambar ini dikumpulkan, misalkan dalam industri bisa jadi digunakan untuk feedback kepada desainer dari misal supervisor atau dari pihak yang lain, disampaikan di sini. Institusi adalah perusahaan atau lembaga yang menggambar ini. Judul ini adalah judul dari gambar yang kita desain, misalkan bracket atau bearing atau yang lain. Nah, nomor ini seperti halnya ketika kita membuat surat, maka biasanya ada nomor surat. Nah, nomor ini bisa digunakan sebagai urutan untuk memudahkan kita dalam mencari. Seandainya nih gambar ini kita simpan dalam sebuah dokumen filing. Kemudian A3 ini merupakan jenis kertas yang kita gunakan. Ini jenis alat bantu yang lain, jenis pensil mekanik umum konvensional, kemudian yang di sisi kanan ini adalah jenis penggaris yang kita gunakan dan teknik-teknik penggunaan penggaris. Penggaris yang memiliki sudut khusus, sudut istimewa, 45 derajat, 90, kemudian 30, 60, 90. Ini yang biasa kita gunakan ketika kita menggambar menggunakan manual. Kemudian meja gambar ini juga digunakan oleh para desainer atau untuk menggambar. Sekali lagi barangkali ini dewasa ini menjadi sulit untuk ditemukan. Meskipun masih banyak yang digunakan, tapi barangkali untuk kita sulit menemukan ini karena semuanya sudah beralih ke teknologi komputer. Kemudian ada jenis garis yang digunakan berdasarkan ISO R128. Itu ada banyak jenis garis, namun saya selalu menekankan untuk memudahkan gitu ya, paling tidak ada 4 jenis garis yang biasa atau banyak digunakan dalam gambar. Apa itu? Yang pertama adalah jenis garis tebal kontinu. Tebal itu artinya 0,5 atau 0,75. Itu ketebalan garis dalam milimeter. Kalau tipis berarti itu 0,35 atau 0,25. Nah, itu yang menjadi patokan. Kalau misalkan kita menyebut tebal kontinu, berarti tebal itu menggunakan tebal garis 0,7 dan kontinu seperti yang tertera di sini. Fungsinya apa? Untuk garis nyata. Untuk garis tipis kontinu, ini banyak fungsinya. Garis potong, garis ukur, garis penunjuk, garis arsir, garis nyata dari penampang yang diputar setempat, garis sumbu pendek. Dan nanti pada prakteknya akan coba saya sampaikan satu persatu contohnya ini nanti. Kemudian kemudian yang berikutnya adalah garis tebal, garis gores tebal, garis nyata tepi terhalang. Ini fungsinya untuk garis nyata terhalang. Sebetulnya sama kalau kita lihat fungsinya ada garis gores tipis. Ini fungsinya sama dengan E1 atau garis gores tebal, yaitu untuk garis nyata yang terhalang. Kemudian berikutnya adalah garis gores tipis. Artinya sebetulnya saya sering menyebutnya garis strip titik karena di sini memang bentuknya strip titik. Dan ini biasa digunakan untuk garis sumbu, simetri, dan lintasan. Itulah 4 jenis garis yang biasa atau banyak digunakan dalam konteks gambar teknik. Yang pertama garis tebal kontinu, tipis kontinu, garis gores tipis atau garis gores tebal, kemudian garis bergores tipis atau garis strip titik ini. Lainnya apa tidak digunakan? Digunakan. Namun barangkali untuk dasar ini jarang kita jumpai. Namun silahkan dicermati satu persatunya, monggo lebih lanjut lagi nanti di referensi bukunya Takeshi Sato maupun Johanna Ohan.
Dan ini contoh penggunaan garis. Yang pertama misalkan ada garis nyata. Nah, garis nyata, garis tebal kontinu atau, garis nyata itu kita menggunakan garis tebal kontinu. Dan di sini merupakan garis nyata yang dibuat. Jadi A1 ini, garis nyata ini, semuanya yang terlihat secara nyata, maka ini menggunakan garis tebal kontinu. Berikutnya adalah garis potong, di mana ketika suatu objek untuk menampilkan detail di sisi dalamnya, maka ada teknik pemotongan. Nah, setelah dipotong itu bisa menggunakan garis potong, yaitu di sini adalah garis strip titik 2. Selanjutnya garis arsir, ini menggunakan garis tipis kontinu. Kemudian selanjutnya ada garis lintasan, gitu ya. Garis lintasan seperti yang di sini. Kemudian garis sumbu digunakan untuk mendefinisikan suatu bentuk lingkaran atau bentuk simetri, baik itu lingkaran nampak secara samping maupun secara muka. Kemudian ada garis batas benda yang bergerak, ini menggunakan strip titiknya double, gitu, ganda di sini, dan seterusnya. Itu jenis-jenis garis. Kemudian ketika kita membuat gambar secara detail dalam gambar teknik, ini yang salah satu yang membedakan gambar teknik dan gambar artistik, gitu ya. Dalam gambar teknik itu untuk mendefinisikan suatu bentuk dan ukuran dimensi tertentu, maka diberikan atau dibubuhkan suatu namanya ukuran, di mana pemberian ukuran itu untuk mendefinisikan ukuran dan tempat yang tepat untuk suatu benda. Saya garis bawahi misalkan ukuran dan tempat yang tepat untuk suatu benda. Contohnya begini, ini merupakan suatu radius, maka tidak tepat kiranya kalau misalkan memberikan ukuran radius itu di sisi ini. Lebih tepatnya memberikan radius ya di sisi sini. Begitu juga yang sisi ini. Ini radius 17. Kurang tepat rasanya kalau kita memberikan ukuran radius itu di sisi ini, karena tidak membentuk suatu bentuk lengkungan. Sehingga mendefinisikan ukuran dan tempat yang tepat untuk suatu benda, contohnya kira-kira serupa itu. Ukuran utama yaitu ukuran yang menentukan bentuk khas atau fungsi benda yang harus ditempatkan pada pandangan atau potongan yang memberikan bentuk benda kerja paling jelas. Itu yang tadi ada hubungannya dengan apa yang saya jelaskan tadi. Berikutnya adalah ketentuan pemberian ukuran. Ini sebetulnya tidak saklek seperti ini, tapi setidaknya ini memberikan gambaran singkat bahwa ada beberapa acuan yang bisa kita gunakan. Misalkan ada tinggi angka ukuran, kemudian celah 1 meter diberikan. Jadi antara objek dan garis batas ukur itu tidak menyentuh. Nah, ini celah 1 cm. Kelebihan garis batas ukur antara ujung tanda panah dan garis batas ukur itu tidak pada ujungnya, tapi ada kelebihan sedikit. Dan jaraknya ini 8-10 antar tiap ukuran. Kemudian jarak antar tiap baris ukuran lebih dari 6 mm. Apa tidak memungkinkan, tanda panah dapat diganti dengan titik atau gores. Seperti apa itu? Saya kembali ke slide sebelumnya, misalkan yang ini. Ini merupakan garis batas ukur. Ini garis batas ukur, ini garis ukur. Ini angka yang tadi disebutkan 3,5 misalkan. Ini tanda panah, jika tidak memungkinkan bisa diganti dengan garis atau menggunakan titik. Nah, jarak antar garis ukur ini misalkan yang vertikal ini dengan yang kecil di sini. Nah, jarak ini kira-kira 8-10 mm. Kemudian antar tanda panah bisa dicermati, mohon maaf di zoom in silahkan. Nah, di sini ada kelebihan, dan di sini pada titik yang saya pointer ini ada tidak menyentuh objek ini yang terjadi celah 1 mm, kemudian yang ini adalah kelebihan sekitar 2 mm. Ya. Baik. Selanjutnya adalah cara penunjukan ukuran. Paling tidak ada beberapa teknik gitu ya cara penunjukan ukuran, tapi saya coba sampaikan satu persatu di sini.
Misalkan di sini, ada ukuran seri, ukuran paralel, ukuran gabungan, dan ukuran berurutan. Pertanyaannya barangkali kapan kita menggunakan seri, kapan ukuran paralel, kapan ukuran gabungan, dan kapan ukuran berurutan. Nah, ini ukuran seri itu digunakan jika dalam kita mendesain sesuatu, ukuran piece per piece ini atau bagian per bagian ini menjadi penting, maka kita gunakan ukuran seri. Berbeda dengan ukuran paralel. Ukuran paralel itu yang dijadikan rujukan adalah bagian ujung sini. Kalau ini menjadi penting, bukan bukan lebih spesifik di ukuran part ini, tapi lebih dari sini ke ujungnya, maka kita lebih baik menggunakan paralel. Nah, kalau kita bingung, bukan bingung saya, kalau ada yang kombinasi yaitu ukuran gabungan, yaitu di mana ketika kita membutuhkan ukuran detail dan beberapa ukuran itu memang diukur dari ujungnya, sehingga ini bisa digunakan. Kemudian berikutnya adalah ukuran berurutan, dan ini juga bisa digunakan untuk ukuran, apa namanya, koordinat. Nah, contohnya di sini saya contohkan begini, jika ada angka di sini 80 milimeter misalkan, maka sebetulnya 80 meter itu diambil dari ujung sini. Jadi cara membacanya kira-kira begini, berarti titik pusat dari lingkaran ini itu ukurannya adalah 80 milimeter dari ujung, kira-kira seperti itu. Begitu juga jika ada angka di sini 20, 20 itu bukan dari sini tapi dari ujung sini. Begitu seterusnya jika itu kita menggunakan ukuran berurutan. Saya tadi sampaikan bahwa ternyata ada ukuran menggunakan ukuran yaitu ukuran koordinat. Ini contohnya. Ini ukuran berurutan tapi dikombinasikan karena, ada huruf X dan Y maka ini menjadi koordinat. Poinnya cara cara membaca gambar ini adalah berarti titik pusat ini adalah X, Y. Atau selanjutnya yang B ini misalkan berarti ini diambil dari ujung sini, kasih di sini, dan ujung sini dikasih di sini. Jadi ini merupakan dari ujung dan ujungnya, bukan pada garis di sininya. Kemudian dalam pemberian ukuran, ini, ada bahwa dalam penyajian gambar itu dalam keadaan utuh maupun dalam keadaan terpotong. Nah, seperti ini gambar terpotong. Maka dalam proses pemberian ukurannya ini dibedakan antara bagian atas dan bagian luar dan bagian dalamnya, sehingga ini menjadi jelas. Kemudian dalam pemberian ukuran ada beberapa hal yang, mungkin secara logis juga mungkin kita sepakat gitu ya. Bagian yang ini misalkan, yang saya tunjuk dengan pointer. Mohon maaf, ini terbalik ya, maaf. Yang lebih baik adalah yang ini, mohon maaf. Yang lebih baik adalah yang di sini. Ini terbalik, mohon maaf. Ini kenapa tidak disarankan, karena ini saling tumpang tindih. Yang di sini lebih baik. Jadi ini yang disarankan, yang digunakan. Kemudian yang di sini misalkan ukuran untuk gambar susunan. Tadi saya sampaikan bahwa ketika tidak memungkinkan menggunakan tanda panah seperti ini, bisa menggunakan garis seperti ini sebagai pembatas, bahwa inilah, misalkan yang 15 ini, 15 ini malah ukuran dari batas ukur satu dan batas ukur yang berikutnya. Dikasih tanda seperti itu untuk menunjukkan bahwa itu 15 itu dari ujung sini sampai ujung sini. Ini merupakan gambar susunan dan cara memberikan ukurannya bisa semacam ini. Nah, dalam ukuran itu ada tadi, apa istilahnya, ukuran, apa namanya, istilahnya, ukuran fungsional itu ya, ada lagi ukuran non fungsional, ada lagi dimensi atau tambahan. Contohnya misal gini, ukuran fungsional, ini misalkan ini objek sini dari sini, jelas ini menunjukkan bahwa ini merupakan fungsional. Jadi diameternya itu misalkan yang F ini, diameternya adalah 20 mili, itu fungsional. Non-fungsional adalah ukuran tidak langsung mempengaruhi fungsi. Ini tidak begitu berpengaruh terhadap fungsi dari objek ini. Kemudian ada dimensi tambahan, contohnya di sini. Kenapa ini tidak dinamakan tambahan? Kita sebetulnya bisa membaca loh, berapa panjang total dari objek ini. Misalkan ini NF di sini, saya tambah F di sini, kemudian saya tambah F di sini, kita akan tahu berapa total dari panjang baut ini.
Namun kita bisa menambahkan agar lebih memudahkan, operator dalam membaca gambar. Misalkan, oh, kalau tadi misalkan saya harus menghitung, maka ketika melihat ini, oh, panjangnya adalah misalkan 50 senti atau 50 mili, kira-kira semacam itu, sebagai tambahan. Berikutnya adalah, contoh pemberian ukuran. Tadi ada beberapa yang disarankan misalkan dan ada tidak disarankan. Misalkan begini, ini kenapa tidak disarankan? Ini karena agak ya nggak rapi aja ya. Ini harusnya kan karena apa, sejajar di apa, disatu gariskan gitu. Sehingga ini menjadi kurang baik jika posisinya seperti ini. Dan ini misalkan ada, pandangan depan, pandangan samping yang lain. Nah, ini contoh ketika kita memberikan ukuran, misalkan bagian dalam dan bagian luar, itu dipisah. Misalkan ini menunjukkan ukuran luar, ini mesti ukuran luar ya, ini ukuran bagian sini, ukuran bagian sisi sini. Kita bisa memecah, posisi-posisinya agar bisa lebih memudahkan pembaca dalam memaknai gambar ini. Berikutnya adalah jika kita menjumpai, radius yang terlampau besar, kita bisa menggunakan garis bantu semacam ini. Contohnya eee, ini R radius 300. Kalau ditarik garis barangkali bisa lebih dari screen ini, sehingga diberikan seperti ini, ada gambar zigzag seperti ini, tujuannya menunjukkan bahwa sebetulnya di bawah sana itu ada, titik pusat dari radius ini. Nah, kira-kira semacam itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa dimengerti secara, logika. Nah, ini misalkan pemberian ukuran M36x2, artinya M362 ini sekaligus memberi informasi bahwa M32 itu misalkan ini adalah ulir. Ulir jenis metrik, kemudian pitch-nya 36 kali 2 mili. Setiap 2 mili terdapat, 36 pitch misalkan begitu. Nah, yang lain, ini sudah sama dengan yang tadi, misalkan ini ini tidak ada bagian luar, bagian dalam, ini untuk menunjukkan aja bahwa kalau taruh di sini semua barangkali agak sulit, maka, bisa dipisah semacam ini. Begitu juga yang lain, contoh pemberian ukuran, tadi, disarankan tuh rapi seperti ini ya, ya jarak seperti inilah yang tadi disampaikan bahwa jaraknya adalah sekitar 8 sampai 10 milimeter. Ini ukuran yang lain dengan cara, langsung pada gambar kerjanya. Nah, materi selanjutnya adalah tentang potongan. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa objek benda itu yang, memiliki bagian dalam. Bagian dalam itu tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata, sehingga kedetailan itu tidak bisa disampaikan. Untuk mendetailkan itu, maka bisa kita ambil langkah pemotongan. Saya sering menganalogikan bahwa potongan itu ketika Anda, memiliki bambu gitu ya, bambu ketika dilihat dari sisi luar, maka bambu itu akan ada ruas-ruas seperti itu. Tapi kita nggak tahu bahwa ruas di dalamnya itu bentuknya seperti apa, kita tidak tahu. Maka untuk mengetahui bagaimana bentuk ruasnya di dalamnya, ada apa di dalamnya, maka kita akan membelah bambu itu menjadi 2 sama besar. Ketika sudah seandainya ini bambu terbelah, maka menjadi seperti ini. Anda akan melihat bagian dalam dari bambu tersebut. Nah, inilah yang kita maknai sebagai potongan dalam gambar teknik. Dari sini Anda bisa melihat dengan detail bagian dalam dari bambu. Nah, nanti, ketika kita memotong tentunya ada bagian yang terkena pisau dan tidak. Bagian yang terkena pisau inilah yang nanti akan mendapatkan arsiran sebagai tanda bahwa itu adalah bagian solid, padat. Ada bagian yang berongga dan ada bagian padat. Itulah nanti akan kita sampaikan kemudian. Ini contoh benda kemudian dipotong, ya tadi saya asumsikan analogikan menjadi menggunakan bambu. Hasilnya kalau kita gambar menggunakan proyeksi miring seperti ini, 3 dimensinya, kemudian digambarkan dalam bentuk 2 dimensi dan tampilkan semacam ini. Tadi saya sampaikan bahwa yang terkena pisau potong itu diberikan arsiran. Nah, inilah yang terkena pisau potong. Ini menunjukkan bahwa objek ini merupakan bentuknya solid.
Ini contoh, ini manifold, ini apa ya, bracket atau apa ya. Jadi di sini contoh misalkan ini sebuah manifold dalam bentuk seperti ini, 2 dimensi dari sisi atas, kita potong dari ujung pointer saya ini sampai ke ujung pointer ini. Ini nampak atas, kemudian ini hasil potongannya kita lihat dari sisi ini sebetulnya. Ini objek, kita lihat dari sisi bawah dan ditampilkan dalam pandangan depan seperti ini, atau pandangan sebetulnya dari sisi ini ya. Ini dilihat dari, sisi sini pointer, pointer ini melihat ke sisi bagian yang objek ini, kemudian ditampilkan dalam 2 dimensi, dan inilah yang terkena pisau potong. Kalau yang ini yang dipotong adalah A, A. Jadi yang dipotong hanya ini, yang ini tidak dipotong. Nah, inilah salah satu contoh garis yang disajikan, ini merupakan garis potongan. Ini menggunakan garis strip titik, cuman bedanya pada ujungnya atau nanti kalau misalkan ada belokan, itu diberikan ketebalan beda dengan garis yang lain. Misalkan strip titiknya menggunakan garis tipis 0,25, maka pada ujungnya kita berikan garis tebal 0,5 atau 0,7. Kira-kira semacam itu. Kemudian dalam potongan ada beberapa teknik, misalkan potongan penuh. Potongan penuh itu diberikan untuk menggambarkan semua sisi dalam dari objek tersebut. Contohnya ada di slide, digambar kemudian kita tampilkan secara menyeluruh. Berikutnya apa? Adalah potongan separuh. Potongan separuh itu sebetulnya kalau kita lihat di gambar adalah sebetulnya potongan seperempat. Ini ada objek, kita potong seperempat seperti ini, hasilnya seperti ini, kemudian ditampilkan seperti ini. Ini kira-kira langkah-langkah step by step-nya kira-kira seperti ini. Ini 3 dimensinya. Dan seperti tadi saya sampaikan, ini berongga, dan inilah yang terkena pisau kemudian kita berikan arsiran. Ini merupakan kita sebut sebagai potongan separuh. Contoh yang lain adalah yang ada di gambar ini yang saya pointer. Tadinya objeknya seperti ini, kita potong dari A ke A, kemudian disajikan dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau kita mengamati sebetulnya logika kita akan bermain. Nah, inilah yang nanti kita harus bermain logika untuk mengamati objek yang seperti ini. Ini kita sebut sebagai potongan separuh. Kemudian ada beberapa objek sebetulnya yang sebetulnya kita tidak pengen menampilkan seluruh bagian dari sisi dalamnya. Namun ternyata ada objek yang kecil yang terselip di sini untuk kita berikan, eee, kita expose gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan gini, ini sebetulnya kenapa kita tidak perlu memberikan detail dalamnya, karena dalamnya tidak ada perbedaan, istilahnya cuma lubangnya sama, misalkan diameter 10 dari ujung ke ujung, sudah gitu ya. Namun di sini ternyata ada, apa ya, mungkin istilahnya lubang oli gitu ya. Ini untuk mendetailkan ini, maka perlu kita berikan potongan. Karena tidak diperlukan semuanya, maka ada istilah potongan sebagian. Nah, di sini, kita batasi dengan garis seperti ini. Nah, ini salah satu garis yang lain yang perlu dipahami, contohnya adalah ini garis tipis bebas kontinu. Jadi untuk membatasi, potongan sebagian. Terserah kita mau di mana, tapi kira-kira untuk menunjukkan objek ini, ya sebetulnya dari ujung sini begini sudah cukup, tapi ya itu tadi terserah kita dalam menyajikan. Kemudian yang lain adalah ini untuk menampilkan sisi bagian ini saja untuk kita tampilkan agar nampak bagian yang pengen kita expose. Kita gunakan potongan sebagian. Kemudian ada beberapa objek yang mungkin tidak simetris. Contohnya di sini misalkan kalau kita potongan penuh, misalkan begini, dari ujung sini ke ujung sini, ternyata yang termakan hanya ini yang kepotong. Kan tidak cukup mewakili. Atau kita potong separuh, separuh begini, yang ini tidak terekspos. Sehingga ada teknik namanya potongan meloncat sesuai dengan apa yang kita pengen tampilkan dalam pandangan ini. Sehingga bebas aja, misalkan begini, 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 dan seterusnya. Nah, ini adalah potongan meloncat. Seperti tadi saya sampaikan, ujung diberi tebal, pada belokan diberi ketebalan tertentu untuk menunjukkan bahwa disitulah namanya potongan meloncat. Kemudian kita tampilkan dalam konteks 2 dimensi ini.
yang ini dalam 3 dimensi. Ini untuk memberikan gambaran kepada Anda, kira-kira dalamnya objek itu seperti itu. Baik, ini adalah potongan meloncat yang lain, saya kira bisa dipahami ya. Jadi poinnya adalah kapan kita menggunakan potongan separuh, jika kita pengen menampilkan objek internal secara menyeluruh. Kapan kita menggunakan potongan sebagian, jika kita hanya menampilkan satu poin aja untuk kita expose. Kemudian kapan kita menggunakan potongan meloncat, ketika kita mendapatkan objek yang tidak simetris. Jadi ada beberapa objek yang pengen kita expose dalam satu objek, tapi kita beberapa objek poin yang pengen kita expose, maka kita bisa menggunakan potongan meloncat. Kemudian ada jenis yang lain, ada potongan diputar. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya saya kadang membayangkan begini. Misalkan ini objek yang pandangan atas, ini pandangan depan, pandangan atas. Ketika kita ketika menggunakan potongan yang diputar, sebetulnya ini dipotong begini, kemudian kita lihat dari sisi ini. Tapi untuk menyederhanakan, maka kita akan memutar objek ini di sini, disederhanakan. Nah, ini juga sama. Ini misalkan kita potong, kemudian langsung ditampilkan di sisi itu saja. Jadi tidak 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 ditampilkan di sisi lain, tapi langsung di objek itunya, langsung pada tempat itu sendiri, sehingga kita disebut sebagai potongan diputar. Artinya kalau kita membaca objek yang ini artinya yang bagian ini profilnya H, seperti ini. Yang bagian ini kira-kira bulat seperti ini, dan yang bagian ini adalah pipih seperti ini. Kalau kita lihat dari pandangan atas seperti ini kan nampaknya tidak ada perbedaan signifikan. Namun untuk menyajikan lebih detailnya, maka kita bisa memberikan potongan yang diputar semacam ini. Kemudian ada potongan gabungan. Jadi potongan gabungan itu ada produk yang sudah di-assembly, sudah dirakit, kemudian dipotong. Nah, inilah kita sebut sebagai potongan gabungan. Ini berarti ada 1, 2, 3 objek yang kita potong. Nah, ini beberapa teknik pemotongan. Kemudian selanjutnya ada potongan berurutan. Ini sebetulnya mirip dengan potongan yang diputar. Tapi kebetulan objek ini memiliki profil yang berbeda. Profil yang berbeda. Sekilas misalkan ini kita lihat nampak sama, tapi kalau kita lihat dari sisi depan, itu nampak berbeda. Yang di sini ketebalannya segini, yang di sini ketebalannya segini. Dan ini kita dalam menyajikannya, misalkan ini kasih tanda seperti AA, artinya potongan AA. Potongan AA itu berarti kira-kira nanti ini dari sini ke sini, kemudian kita lihat dari sini. Kemudian kalau potongan BB, ini berarti potongannya agak miring seperti ini, kemudian kita lihatnya dari sisi ini, tegak lurus. Tegak lurus dengan bidang potongnya. Potongan CC berikutnya adalah semacam ini, dan kita lihat juga tegak lurus dari sisi ini. Kemudian kita sajikan seperti ini. Ini kita sebut sebagai potongan berurutan, karena mengurutkan. Kalau tadi kan yang diputar hanya 1 atau 2 bagian saja, tapi ini berurutan untuk menunjukkan bahwa ada poin-poin yang berbeda pada bentuk profil objek ini. Ini misalkan, maka ini sebetulnya, ini kita potong, kemudian kita lihat dari sisi ini. Maaf, tegak lurus begini kira-kira. Yang ini berarti kita potong begini, mohon maaf, tegak lurus kita lihat dari sini, kemudian kita tampilkan seperti ini. Jadi cara kita melihat itu adalah dari tegak lurus dari sisi potongnya. Nah, itulah beberapa teknik potong sebetulnya, apakah itu bisa digunakan di objek lain? Tergantung kita dalam menggambar. Apakah kita menggunakan objek yang misalkan potongan penuh, potongan sebagian, potongan diputar, atau potongan misalkan berurutan semacam ini. Tergantung dari objek yang kita gunakan. Nah, dalam aturannya ada beberapa sebetulnya objek yang tidak boleh dipotong.
Kenapa tidak boleh? Ya, sebetulnya logikanya begini, poros dan pasak itu kan bentuk solid, tidak ada lubang di tengahnya. Maka ya percuma aja kita potong. Namanya juga potongan untuk menunjukkan bagian sisi dalam dari objek. Kemudian bola pejal, kemudian penatirus, ini tuh pasak gitu ya. Ini pasak paukeling, mohon maaf. Penatirus itu ya sebetulnya pena tapi berbentuk tirus. Prinsipnya sebetulnya ini adalah bagian-bagian yang sebetulnya solid, tidak perlu kita tampilkan bentuk potongannya, sehingga ini beberapa hal yang tidak boleh dipotong. Loh, kok ini boleh? Nah, ini kita lihat dulu ya. Ini misalkan, bagian ini tidak boleh dipotong, seperti tadi saya sampaikan. Ini sebetulnya ngapain dipotong seperti ini ya? Ini kok salah? Ini kok benar? Ya, tadi, ini sebetulnya pengen kita menggunakan potongan sebagian untuk menampilkan atau mengekspos bagian kecil dari objek ini saja. Kalau tidak ada ini, ya ngapain dipotong karena bentuknya solid. Ini juga sama. Ini jeruji ini tidak boleh dipotong, ada aturan karena solid. Apakah tidak dengan cara lain? Bisa. Misalnya potongan yang berurutan atau putar tempat. Kenapa? Karena bentuknya jeruji bisa jadi berbeda dari ujung ke ujung. Nah, ini boleh nanti. Tapi dalam konteks ini, yang ini salah karena ini memotong jeruji dengan pola seperti ini. Yang ini betul. Ini tidak boleh dipotong karena ini, ya namanya bentuk solid, jadi bentuk ulir itu kan bentuk dalamnya pasti seperti itu. Yang ini tidak diperkenankan karena harusnya ini hanya untuk menampilkan bagian ini saja. Jadi yang diperkenankan adalah bagian untuk mengekspos satu bagian kecil. Ini penguat di sini tidak boleh dipotong karena ini bentuknya solid. Ini contoh-contoh yang seperti itu. Kemudian tadi yang saya sampaikan, ketika kita mau membelah bambu, maka ada bagian-bagian yang terkena pisau. Terkena pisau itulah kemudian kita berikan arsiran. Nah, arsiran inilah kemudian ada beberapa aturan. Misalkan menggunakan garis tipis, kemiringan 45 derajat terhadap garis sumbu atau garis benda. Jaraknya kita sesuaikan, 2 atau 5. Kalau bahasa saya ya adalah proporsional. Kenapa proporsional? Bisa jadi, misalkan begini, jaraknya 2 tapi objeknya 50 senti, berarti kan jadi nampak kecil. Nah, kalau saya adalah proporsional, tapi kira-kira dalam bukunya Takashi atau Johann Johan diberikan batas kira-kira 2 sampai 5 milimeter. Untuk benda yang sama, arah arsiran sama, untuk membedakan. Kemudian untuk bagian yang berbeda, arsiran harus dibedakan. Dibedakan misalkan sudutnya, kerapatannya, atau sudutnya berbeda sedikit agar menunjukkan bahwa ini menunjukkan dua objek yang berbeda. Untuk bidang yang luas, bisa diarsir bagian luarnya saja. Pada potongan meloncat, garis arsiran sebaiknya digeser. Nanti ada contohnya kira-kira. Geser itu seperti apa. Ini misalkan ada salah dan benar gitu ya, tapi saya tidak mau menjustifikasi apakah salah fatal dan tidak. Ini misalkan gini, ini tidak rapi aja gitu ya. Ini salah kenapa? Terlalu renggang. Makanya saya tadi sampaikan proporsional. Gitu. Ini apa salah? Terlalu rapat. Ini dikatakan benar karena ya tadi proporsional. Ini salah kenapa? Karena tadi saya disampaikan bahwa objek yang sama, arah arsiran maupun jaraknya sama. Ini kebetulan berbeda. Kalau berbeda seperti ini menunjukkan sebetulnya dua objek yang berbeda. Atau objek sama tapi arah arsirannya berbeda. Kalau yang ini benar karena arah arsiran maupun jaraknya sama. Ini 45 derajat terhadap garis ini ya. Ini terhadap garis sumbu. Ya ini terhadap garis horizontalnya. Ini terhadap objek, ini garis sumbu, dan ini terhadap garis horizontal. Nah, ini contoh misalkan. Ada berapa objek di sini? Ya, ada berapa objek di sini? Ya, betul. Bagaimana membedakannya? Ini misalkan saya bisa menyebutnya 2. Kenapa bisa 2? Ini contoh arsiran yang berbeda. Ini menunjukkan beda objek. Nah, ini ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3, 4, 5, 6. Banyak sekali ya. Ya, karena itu dengan cara ini gambar susunan, kemudian kita dipotong. Nah, bagaimana kita menunjukkan potongan tersebut? Dengan cara memberikan arsiran yang berbeda. Misalkan ini sama ini, maaf, yang di sini 45 derajat, tapi agak longgar. Yang lain mungkin 45 derajat, tapi agak sempit.
jaraknya. Sehingga ini membedakan. Poin utamanya adalah kita bisa membedakan antar satu dan yang lain, agar orang melihat ini merupakan 2 objek yang berbeda. Ini arsiran yang misalkan besar maka cukup di sampingnya, kemudian yang ini potongan meloncat. Jadi ini dari sisi atas, sisi atas itu berarti begini dan begini, sesuai dengan garis potongnya. Kemudian kita berdiri di pointer ini, melihat objek ini. Jadi ini kemudian, istilahnya kalau kita melihat dari sisi atas gitu ya, Anda melihat dari sisi situ, kemudian kalau udah dipotong saya tambahkan semacam ini, Anda melihat dari sisi ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini kita lihat digeser. Geser itu berarti kalau sejajar, kalau, maaf, kalau satu objek berarti kan segaris. Nah, kalau ini melompat, maka digeser, sejajar tapi tidak segaris. Nah, kira-kira semacam ini. Ini sejajar tapi tidak segaris. Ini untuk membedakan antara, bidang yang di satu sisi ini dan sisi ini. Nah, dalam arsiran tentunya banyak sekali ya untuk menunjukkan itu, tapi dalam konteks CAD ada beberapa arsiran yang digunakan yaitu untuk menunjukkan suatu material yang digunakan dari, objek ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, untuk materi aturan gambar teknik ini tentunya masih banyak yang perlu dibahas, silahkan kunjungi, apa namanya, bukunya Takei Sato atau Johanna Auhan, ini sama menggambar mesin menurut standar ISO, dan bisa menggunakan referensi yang lain. Mungkin itu dulu dari saya, Muhammad Sukarendra, mata kuliah dasar perancangan teknik industri, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.